Selamat pagi Pak, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Masyala Tanasya bersama dengan rekan-rekan saya, ada Dedi Setiadi, Novi, Angelin, dan Stanley Chong. Untuk memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan judul proyek kami, yaitu perancangan dan implementasi aplikasi akuntansi perusahaan jasa Estumirah. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sebuah aplikasi akuntansi yang dapat membantu perusahaan jasa dalam mencatat transaksi keuangan secara sistematis serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pencatatan keuangan tidak ada lagi yang secara manual, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan pencatatan, serta keandalan data keuangan perusahaan. Dalam setiap kegiatan bisnis, perusahaan perlu mengetahui kondisi keuangan dan hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode tertentu. Informasi keuangan ini penting sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menentukan langkah bisnis selanjutnya. Tanpa informasi keuangan yang jelas dan akurat, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukannya proses pencatatan dan pengolahan data keuangan yang dikenal sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan rangkaian proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Dengan penerapan siklus akuntansi yang baik, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial serta oleh pihak eksternal sebagai bahan penilaian terhadap kondisi dan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan jasa perlu menerapkan sistem siklus akuntansi secara tepat agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal. Problem. Pada kondisi saat ini, masih banyak perusahaan jasa yang melakukan pencatatan transaksi keuangan secara manual. Proses pencatatan manual ini memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya adalah tingginya risiko kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, proses pembuatan laporan keuangan juga memerlukan waktu yang cukup lama, karena data harus direkap dan dihitung secara manual. Hal ini menyebabkan informasi keuangan tidak dapat diperoleh secara cepat dan juga real time. Data keuangan yang tersebar dan tidak terintegrasi juga menyulitkan perusahaan dalam melakukan penelusuran data ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengolah data keuangan secara terpusat dan juga terintegrasi. Project Scope. Ruang lingkup proyek ini mencakup pengembangan aplikasi akuntansi untuk perusahaan jasa Estumirah. Aplikasi ini difokuskan pada penerapan siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari pencatatan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan. Sistem yang dikembangkan dirancang untuk mengelola data transaksi keuangan secara sistematis dan juga menghasilkan laporan keuangan yang terintegrasi, sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara lebih tepat dan juga efisien. Dalam pengembangan aplikasi ini, digunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan juga mengelola data keuangan. Sedangkan platform .NET digunakan sebagai back-end dan juga aplikasi utama dalam membangun sistem akuntansi yang andal, terstruktur, dan juga mudah dikembangkan. Proposed solution. Solusi yang kami usulkan adalah membangun aplikasi akuntansi berbasis sistem yang mampu mencatat transaksi keuangan secara terstruktur dan terintegrasi. Dengan sistem ini, proses pencatatan transaksi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui aplikasi yang telah dirancang sesuai dengan siklus akuntansi.
Aplikasi ini juga mengotomatisasi proses dalam siklus akuntansi sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan sistem ini diharapkan dapat mengurangi resiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada saat proses manual. Dengan demikian, aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan pengelolaan data keuangan perusahaan jasa. IAD ini menggambarkan struktur basis data aplikasi akuntansi perusahaan jasa Estumira yang dirancang untuk mengelola data keuangan secara terstruktur dan saling terhubung guna mendukung siklus akuntansi. Entitas utama adalah perusahaan yang menyimpan data identitas perusahaan. Satu perusahaan dapat memiliki banyak jurnal akun, periode, dan laporan, sehingga hubungan dengan entitas lain bersifat one-to-many. Entitas jurnal header menyimpan informasi utama transaksi jurnal seperti nomor jurnal, tanggal, keterangan, dan tipe jurnal. Setiap jurnal header dimiliki oleh satu perusahaan dan dapat memiliki banyak jurnal detail. Entitas jurnal detail mencatat rincian transaksi berupa akun debit dan kredit, serta terhubung ke jurnal header dan akun. Entitas akun atau chart of account berisi daftar akun keuangan yang digunakan perusahaan. Satu akun dapat digunakan dalam banyak jurnal detail. Entitas periode menyimpan data periode akuntansi dan dimiliki oleh satu perusahaan. Periode ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Entitas laporan menyimpan informasi laporan keuangan yang dihasilkan di mana satu periode dapat memiliki banyak laporan. Pada diagram ini, sistem database berfokus pada TBL perusahaan sebagai data utama. Tabel ini menyimpan informasi perusahaan dan menjadi penghubung ke tabel-tabel lainnya. Selanjutnya, TBL akun digunakan untuk menyimpan daftar akun akuntansi yang dimiliki perusahaan. Setiap akun terhubung ke perusahaan melalui perusahaan ID. Kemudian ada TBL Journal Header yang berfungsi sebagai kepala jurnal. Tabel ini menyimpan informasi umum transaksi seperti nomor jurnal, tanggal, dan keterangan. Satu perusahaan bisa memiliki banyak jurnal. Detail dari setiap jurnal yang disimpan TBL Journal Detail. Tabel ini mencatat nilai debit dan kredit serta menghubungkan jurnal dengan akun. Satu jurnal header dapat memiliki banyak jurnal detail. Untuk pengaturan waktu digunakan TBL periode yang menyimpan periode akuntansi seperti tanggal mulai dan tanggal akhir dan terhubung ke perusahaan. Terakhir, TBL laporan digunakan untuk menyimpan informasi laporan keuangan. Tabel ini terhubung ke periode dan perusahaan sehingga laporan dapat ditampilkan berdasarkan periode tertentu. Service merupakan pendekatan arsitektur sistem di mana sebuah aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang berdiri sendiri dan saling terhubung. Setiap layanan memiliki fungsi tertentu dan dapat dikembangkan serta dijalankan secara terpisah tanpa bergantung langsung pada layanan lainnya. Dalam arsitektur microservice, aplikasi klien tidak berkomunikasi langsung dengan setiap layanan, melainkan melalui API Gateway yang berfungsi sebagai pintu masuk utama sistem. API Gateway menerima permintaan dari pengguna dan meneruskan ke microservice yang sesuai kebutuhan proses bisnis. Setiap microservice seperti layanan pengelolaan data pengguna, transaksi, atau laporan akan memproses data secara mandiri dan berkomunikasi dengan database untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan. Setelah proses selesai, hasilnya akan dikembalikan ke aplikasi klien melalui API Gateway. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi lebih modular, mudah dikembangkan, dan lebih fleksibel karena setiap layanan dapat diperbarui atau dikembangkan tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Physical Database. Pada tahap Physical Database Design, kami mengimplementasikan desain database menggunakan DDL atau Data Definition Language. Contoh skrip yang digunakan adalah tabel pembuatan akun yang berisi kode, nama, jenis, kelompok enum. Untuk tampilan aplikasi kami, di sini tersedia halaman login dan juga bisa mendaftar jika belum memiliki akun. Kalau sudah memiliki akun, langsung saja login tanpa mendaftar. Oke, di sini terlihat halaman tampilan dashboard yang berisi card pendapatan sebesar 78.420.000, kemudian beban, kemudian terdapat card laba bersih, card saldo kas. Kemudian di sini ada chart cash flow harian, kas masuk dan kas keluar. Kas masuk ditandai dengan kenaikan dan
kas keluar ditandakan dengan penurunan. Kemudian di sini ada chart pendapatan versus beban. Kemudian di sini ada komposisi keuangan yang berbentuk pie chart yang berisi saldo kas, pendapatan, dan beban. Kemudian di sini ada pendapatan per account. Kemudian di sini ada chart beban per account. Untuk tampilan halaman daftar perusahaan, di sini terdapat perusahaan yang sudah terdaftar, sehingga kita tidak bisa mendaftar lagi, dikarenakan hanya bisa mendaftar satu. Kita contohkan. Terlihat di sini hanya menampilkan satu halaman daftar perusahaan. Dan di sini tampilan lebih mudah untuk mencari informasi mengenai perusahaan. Lanjut ke bagian pembukuan. Di sini terdapat daftar akun dan sudah didaftarkan semuanya. Jika ingin menambahkan akun, hanya perlu menginputnya. Nama akun dan jenis akunnya. Untuk tampilan halaman jurnal umum, terlihat seperti di video. Kita akan menambahkan transaksi. Dan di sini kita bisa mengedit nomor jurnalnya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan keterangan beban. Di sini debit dan kreditnya bisa kita tambahkan baris. Kemudian untuk kreditnya kita taruh di kas. Untuk penginputan harus balance. Oke, di sini terlihat sudah ke input. Kemudian di sini bisa diedit. Dan juga bisa dihapus. Untuk jurnal penyesuaian sama saja seperti jurnal umum. Kita bisa tambahkan tanggal, bisa menginput tanggal, nomor jurnal, keterangan, kemudian di sini bisa diedit. Dan berubah. Kemudian bisa dihapus juga. Untuk tampilan jurnal keseluruhan, aplikasi kami seperti ini. Di sini kita bisa memilih tanggal untuk menampilkan tanggal yang kita pilihkan. Pilih saja. Dan terlihat di sini yang ditampilkan hanya sesuai tanggal yang kita pilih. Kemudian di sini bisa diekspor. Balik ke webnya lagi. Di sini terdapat buku besar yang bisa kita filter sesuai kode. Di sini terlihat hanya menampilkan kode yang kita pilih. Dan sini terdapat semua account dan dibagikan sesuai dengan kode. Kemudian di sini juga bisa diekspor. Untuk tanggal di sini, ini ditampilkan hanya di bagian PDF-nya. Oke, contoh yang akan kita ambil adalah dari tanggal 11 bulan 11 2022 hingga tanggal 27 bulan 11 2022.
Oke, terlihat di sini hanya menampilkan dari tanggal 11 hingga 27. Oke. Untuk tampilan halaman neraca saldo seperti ini. Di sini terlihat balance jumlah debit dan kreditnya. Karena syarat neraca saldo harus balance. Oke, lanjut ke laporan keuangan, bagian laporan laba rugi. Oke, di sini terdapat pendapatan, jumlah pendapatan, beban pokok penjualan, jumlah beban pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, jumlah beban operasional, pendapatan operasional, pendapatan dan beban non operasional. Kemudian laba bersih. Di sini tanggal juga bisa kita pilih sehingga laporannya berubah. Oke. Kita mulai dari awal periode hingga akhir periode. Kemudian di sini juga bisa diekspor dan akan disesuaikan dari tanggal sini. Untuk tampilan laporan neraca seperti ini, terdapat aset, kemudian di bagian aset terdapat aset lancar dan aset tidak lancar, dan total aset. Di bagian kewajiban berisi kewajiban dan total kewajiban. Di bagian ekuitas terdiri dari total ekuitas dan di bawahnya terdapat total kewajiban dan ekuitas. Karena di sini aset dan kewajiban ekuitasnya seimbang, maka neraca seimbang. Di sini menampilkan warna hijau. Jika tidak seimbang, maka akan menampilkan warna merah. Untuk tampilan laporan perubahan ekuitas dapat terlihat di sini. Jika kita mengedit tanggal, maka dia akan berubah juga. Terlihat di sini periode. Oke. Di sini bisa diekspor juga. Pada bagian microservice, sistem yang dikembangkan menggunakan pendekatan arsitektur microservice, di mana aplikasi dipisahkan menjadi dua layanan utama yaitu front-end dan back-end. Untuk front-end, angkuting web, sedangkan back-end, angkuting API. Di sini terlihat. Kemudian di sini ada angkuting web untuk front-end-nya. Keduanya berkomunikasi melalui REST API, sehingga setiap layanan dapat dikembangkan, diuji, dan dideploy secara terpisah.